Wanita ini baru saja pamitan pada orang tuanya saat pria ini datang. Zuhra dan orang tuanya sempat terdiam tak menyadari sesuatu yang besar akan terjadi. Pria itu membuka penutup botol lalu menyiramkannya pada Zuhra yang ternyata adalah minyak tanah. Lalu dengan cepat pria itu menyalakan korek dan membakar Zuhra hidup-hidup. Hanya karena lamarannya ditolak, pria ini tega melakukan hal keji seperti itu. Orang tua mana yang tak terpukul dengan kejadian seperti itu? Mereka menangis sejadi-jadinya dan kini Zuhra sedang dirawat di rumah sakit. Ayah Zuhra dengan ditemani anak angkat petugas Gaga, Amina, datang untuk menyampaikan keinginan terakhir Zuhra untuk bertemu dengan petugas Gaga. Tentu saja petugas Gaga tak keberatan, tapi saat melihat kondisi Zuhra yang memprihatinkan, rasanya hati petugas Gaga terenyuh. Zuhra tak bisa berbicara banyak. Dia hanya mengatakan pernah melihat tayangan petugas Gaga tentang bolehnya wanita mengatakan tidak untuk hal yang tak disukainya. Lalu dengan terbata dia bilang, kami tetap tak bisa mengatakan tidak, Pak. Di luar, ibu Zuhra hanya bisa menangis dan meratapi nasib anak perempuannya. Petugas Gaga mencoba menenangkannya dengan menepuk pundak sang ibu 3 kali. Petugas Gaga tak banyak bicara, tapi dari tatapannya sepertinya akan banyak yang akan dia lakukan. Mata-mata polisi ini langsung melaporkan situasi saat itu kepada Polwan yang menangani kasus petugas Gaga. Polwan ini pun langsung gercep mengarahkan timnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah petugas Gaga. Hanya takut petugas Gaga bertindak seperti biasa, eksekusi di tempat. Beberapa polisi berpakaian biasa langsung mengambil posisi di sekitar rumah petugas Gaga. Tapi tak seorang pun di antara mereka yang tahu gerak-gerik petugas Gaga yang berada di dalam sana. Ternyata petugas Gaga juga seorang ahli IT yang dengan mudah mengetahui di mana targetnya sedang berada. Benar saja, tanpa diketahui siapapun, setelah mematikan lampu rumahnya, petugas Gaga keluar dari pintu belakang mengendarai bot menyeberangi danau. Tiba-tiba, Polwan ini mendapat laporan dari mata-matanya kalau petugas Gaga sedang berada di bandara dan akan menuju goa, di mana target sedang melarikan diri ke sana. Dari CCTV bandara, Polwan ini mengetahui kalau petugas Gaga memang sedang menuju goa, tapi bersama rekan bisnisnya untuk menghadiri pesta keluarga. Sehingga atasan Polwan ini menelpon karena petugas Gaga tak punya batasan kepergian dan tidak ada izin untuk mencurigainya. Apalagi karena kasusnya itu saat ini petugas Gaga sedang cuti. Keesokan harinya, awak media telah berkumpul di depan kantor menteri. Petugas Gaga dipanggil ke sana karena dicurigai telah membunuh Bino. Pria yang membakar hidup-hidup seorang wanita bernama Zuhra itu ditemukan tewas di goa. Dengan santai petugas Gaga mengatakan kalau dia tak tahu menahu tentang hal itu karena dia sedang bersama rekannya di goa menghadiri pesta keluarga, dan terdapat pula bukti kalau petugas Gaga memang sedang berada di tengah pesta. Tapi kejadian sebenarnya adalah, ya, petugas Gaga memang telah mengeksekusi di tempat pria itu dengan cara yang sama. Hanya saja tak ada bukti hukum kalau yang melakukannya adalah petugas Gaga. Sepertinya petugas Gaga ini tim eksekusi ya, gengs. Aksinya menyelesaikan masalah tanpa masalah harusnya diacungi jempol. Tetap menebar kebaikan ya, gengs, meski tak diberi apresiasi. Saksikan part selanjutnya tetap di Snack Video. Snack Video bikin semua beken.